Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Priastuti, mahasiswa dari Stayaptip Pasaman Barat, program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM S1.1.22.019. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktek tablik dengan dosen pengampu Umi Mita Fitria MA dengan judul ceramah menyertakan Allah dalam setiap urusan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kebaikan dan keberkahannya kita dapat menjalankan aktivitas dengan penuh hikmah. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa sih kita harus melibatkan Allah dalam setiap urusan? Dalam surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Nah, beberapa alasan kenapa kita wajib banget libatkan Allah. Yang pertama, dia sumber kekuatan. Hidup itu pasti kadang ada cobaannya, kadang kita capek, kadang sedih, ataupun bingung tak mau ngapain. Kalau kita libatkan Allah, rasanya kita punya sahabat paling kuat yang selalu siap menolong. Kita jadi lebih kuat, lebih sabar, karena tahu Allah nggak akan kasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Yang kedua yaitu hidup jadi lebih berkah dan mudah. Setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap langkah yang kita awali dengan niat karena Allah, itu akan menjadi berkah. Nah, yang ketiga yaitu hati menjadi tenang, sehingga nggak gampang capek. Nah, dunia ini kadang isinya bikin kita pusing, banyak pikiran, banyak khawatiran. Tapi kalau kita usahakan dan selalu ingat dan selalu libatkan Allah, hati kita jadi lebih adem. Kita tahu bahwa Allah adalah penolong dan pelindung terbaik. Nah, yang pertama tadi yaitu kenapa kita melibatkan Allah. Nah, yang sekarang gimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Gampang kok. Yang pertama, mulai dengan niat yang benar. Sebelum melakukan apapun, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, niatkan dalam hati, aku melakukan ini karena Allah. Bukan karena dipuji orang, bukan karena pamer, tapi murni karena mau cari ridho Allah. Niat itu adalah pondasi paling utama. Nah, yang kedua yaitu ucapkan bismillah. Sebelum melakukan apapun, itu paling simpel adalah dengan mengucapkan bismillah. Mau makan kita baca bismillah, mau belajar kadang kita baca bismillah, dan melakukan pekerjaan apapun kadang kita membacakan bismillah. Dengan bismillah kita meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah. Yang ketiga yaitu berdoa dan pasrahkan hasilnya dengan bertawakal. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, jangan lupa berdoa, minta petunjuk, minta kekuatan, minta dimudahkan. Dan yang paling penting setelah berdoa adalah berusaha. Pasrahkan hasilnya sama Allah, apapun hasilnya itu. Mungkin itu yang akan terbaik bagi kita. Yang nomor 4 yaitu bersyukur saat senang, bersabar saat susah. Kalau kita nikmat, ucapkan alhamdulillah. Syukuri semua karunia-Nya. Kalau lagi diuji, hadapi dengan sabar. Yakinlah di balik kesulitan pasti ada hikmah yang luar biasa dari Allah. Yang kelima yaitu perbanyak zikir dan baca Al-Quran. Zikir itu artinya mengingat Allah, bisa dengan ucapan, bisa dengan hati, dan selalu lakukan zikir, sering-sering zikir dimanapun dan kapanpun itu. Nah, yang keenam, patuhi perintahnya dan jauhi larangannya. Ini adalah cara paling utama untuk menunjukkan kalau kita melibatkan Allah dalam setiap urusan. Rajin sholat, puasa, berbuat baik, dan jujur, enggak meyakinin hati orang lain, dan itu semua bagian dari patuh sama Allah.
Nah, jadi kesimpulannya hari ini yaitu melibatkan Allah dalam setiap urusan itu bukanlah cuma kewajiban, tapi kebutuhan kita. Dengan begitu, hidup jadi lebih tenang, lebih berkah, insya Allah selalu berada di jalan yang benar. Mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil, jadilah setiap aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah. Semoga kita semua dimampukan untuk selalu melibatkan Allah dan setiap langkah dan keputusan kita. Sekian ceramah singkat dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.